Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ma ba'd. Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir lana syu'unana Allahumma barik lana fi ahlina wa ashiratina wa da'watina wa amwalina ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, sebagai pembuka konsultasi syariah kita malam ini, kita akan menjelaskan tentang fikih prioritas, di mana pada pertemuan mendatang kita akan bahas satu persatu kaidah dan rumus fikih prioritas. Nah, sebelum kita membahas kaidah-kaidah beserta rumus-rumusnya di kesempatan mendatang, kita akan memulainya dengan muqaddimah tentang apa itu fikih prioritas. Nah, dalam bahasa Arab, dalam istilah maqasid dikenal dengan fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat. Nah, namanya juga aula. Jadi memilih pilihan yang terbaik. Jadi kalau tadi siang ada pilihan apakah kita harus mengajak anak-anak keluar yang selama ini di rumah karena pandemi Covid, atau kita menghadiri rapat RT. Nah, ini dua-duanya baik. Mana yang harus didahulukan? Itu salah satu contoh tentang fikih prioritas. Nah, anak kita akan masuk SD. Di hadapannya ada beberapa pilihan, SD di dekat rumah atau SD pilihan di tempat lain. Nah, adik kandung kita juga masuk kuliah. Dia juga ada pilihan nih, masuk jurusan A atau B atau C. Semuanya baik dan kita harus memilih di antara pilihan yang terbaik. Jadi fikih prioritas adalah memilih pilihan yang terbaik, yang paling berkah, yang paling halal di antara pilihan-pilihan yang baik. Nah, hal ini sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Di antaranya An Amr bin Abbas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah mal Islam. Qala al Islamu ay yuslima lillahi qalbak wa ay yaslimal muslimuna min lisanika wa yadik. Min lisanika wa yadik. Qala ayyul islami afdal? Qala al iman. Qala wa mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal yaum ba'dal mauti. Qala fa ayyul imani afdal? Qala al hijrah. Qala wa mal hijrah? Qala an tahjura su. Fa ayyul hijrati afdal? Fa ayyul hijrati afdal? Qala al jihad. Qala wa mal jihad? An tuqatilal kufara idza laqitahum. Qala fa ayyul jihadi afdal? Qala man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW telah melakukan pemeringkatan kebaikan, bahwa sesungguhnya kebaikan itu bertingkat-tingkat. Dan dalam hadis ini bagaimana para sahabat itu dipentingkan untuk memastikan bahwa yang ia lakukan itu bukan sekedar baik tetapi terbaik. Nah, lihat percakapan antara sahabat dan Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah bahwa Islam itu adalah apabila hatimu berserah diri, apabila tetangga dan mitramu tidak merasakan kejelekan dari anggota tubuhmu. Nah, para sahabat langsung bertanya lagi, Islam yang paling afdal apa? Kata Rasulullah, iman. Sahabat bertanya, iman itu apa? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Nah, iman yang paling afdal apa? Iman yang paling afdal adalah hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu engkau memerangi kekafiran, kekufuran, kemunafikan, kepapaan dan sejenisnya. Nah, hijrah yang jihad yang paling afdal apa? Yang paling afdal adalah syahadah, bersimbah darah di medan peperangan. Jadi kebaikan di tingkat dasar ini Islam, kemudian di atasnya ada iman, di atasnya ada
hijrah, di atas hijrah ada jihad, di atas jihad adalah syahadah. Nah, ini menunjukkan tentang kebaikan itu bertingkat-tingkat levelnya, dan kita diminta oleh Allah melalui lisan Rasulnya untuk memastikan bahwa aktivitas kita, di mana kita bekerja, rumah kita di mana, tempat sekolah anak-anak ini di mana, kuliah kita ini kuliah apa, di mana kita berbelanja, terus hari ini kita beli mobil atau tidak, di mana kita harus bermitra. Nah, pilihan-pilihan itu walaupun semuanya adalah pilihan-pilihan baik, pastikan bahwa pilihan kita ini pilihan yang paling berkah, paling halal, paling bermanfaat. Kenapa? Dari sisi filosofi, dari sisi logika, realita. Karena apa? Karena waktu kita ini sangat terbatas, sementara ekspektasi, keinginan, mimpi kita ini tak terbatas. Nah, oleh karena itu, untuk mendekatkan antara keinginan kita dengan kemampuan dan waktu kita yang terbatas, maka memilih pilihan yang lebih baik, lebih berkah, itu menjadi keniscayaan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian mukadimah tentang fikih prioritas, dan kita akan lanjutkan dalam pertemuan pekan datang tentang fikih muwazanah, dan setelahnya rumus-rumus untuk memilih ini dulu baru itu dulu baru ini, sebagaimana yang saya telah kupas dalam buku saya.